Halo Sobat Persma, selamat datang di Ruang Podcast Mahasiswa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Ketua Umum Himpalubi. Boleh dikenalkan dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Erika Vicky Hidayat, selaku Ketua Umum Himpalubi. Oke, gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat ya Kak, baik-baik aja. Kakaknya masuk ke Unipar ini mulai tahun berapa ya? Saya masuk angkatan 2021 ini Kak. Oh, 2021 ya. Nah, selain di Himpalubi nih, mungkin kegiatan-kegiatan di luar yang diikuti kakaknya mungkin apa aja? Kalau kegiatan di luar masih belum, kemarin itu cuma ikut perpakap ini dari NPCI. NPCI itu apa ya kalau boleh tahu? NPCI ini kayak organisasi penyandang disabilitas Kak, yang ada di Jember. Selain di NPC, mungkin di kampus selain dari HMPS ngikutin apa lagi? Kalau di kampus ini ikutnya HMP kan Himpalubi. Iya. Nah, kalau UKM-nya itu UKM kesenian. Kesenian. Nah, untuk ini kemarin kan sempat dengar-dengar nih bahwa dari Himpalubi itu mengadakan study tour ke Jogja. Nah, itu mungkin kemana aja? Kemarin itu study tour-nya kan 3 hari. Yang tanggal 28 itu malamnya berangkat. Nah, terus dilanjut sama tanggal 29 itu di UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. Terus siangnya itu di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Terus kita yang hari kedua itu ke tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Itu di UPY ngapain aja? Mungkin seminar, ikut seminar atau seperti apa? Ini kalau di UPY itu kemarin ikut kuliah kolaboratif. Jadi dari dosen kita itu Pak Anggiar Timansyah itu jadi pemateri di sana, dosen pemateri. Juga dari UPY-nya ada dosen juga yang ngasih ilmu ke kita gitu. Kalau di UNY cuma ada seminar dari dosennya UNY ke kita gitu. Terus untuk wisata mungkin kemana aja? Gitu. Kalau ke wisata, kita ada 2 wisata kemarin. Yang pertama itu ke Lavatur, terus yang kedua itu ke Tebing Breksi. Sebagai have fun ya dari belajar gitu. Iya. Untuk perkiraan biaya mungkin ke Jogja itu berapa ya Kak ya? Waduh, kalau biaya itu mungkin sekitar mahasiswanya sendiri kan di iurannya 800. Berarti per orang 800 nih. Iya. Cuma kita 1 bis aja, mungkin 40-an gitu. Oh, berarti tidak semua mahasiswa diwajibkan ikut studi banding? Iya, nggak semua siswa Kak, soalnya kita baru pertama kali nih kan studi banding, jadinya nyoba dulu 1 bis, apa full apa enggak gitu. Jadinya untungnya full kemarin gitu. Berarti 800.000 itu udah include sama makan, penginapan juga? Iya, ikut semuanya. Mungkin buat teman-teman juga yang ingin studi banding nih ke Yogyakarta, biayanya itu per orang mungkin sekitar 800 ribuan ya? Iya. Ini juga kemarin dengar-dengar dari Himpalubi ini mengadakan kegiatan di SMA Pakusari. Itu kegiatan apa ya? Kalau di SMA Pakusari itu Kak, pelajaran bahasa isyarat. Jadinya kita itu ngasih tahu kalau ada bahasa isyarat yang Sibit, juga ada yang Bisindo. Kita juga memperkenalkan tentang huruf-hurufnya juga di sana. Terus ada games tentang mengenal warna, mengenal nama. Kan kita di PLB setiap orang itu pasti dikasih nama bahasa isyarat sama teman-teman tuli gitu. Untuk Sibi dan Bisindo itu apa ya? Kalau Sibi ini bahasa isyarat yang seluruh Indonesia, internasional. Kalau yang bahasa Bisindo itu tiap daerah pasti berbeda Kak. Itu bahasa Indonesia tapi tiap daerah berbeda gitu? Iya, bahasa isyaratnya. Bahasa isyaratnya. Iya. Dan ini apakah semua mahasiswa di Prodi PLB nih itu wajib bisa bahasa isyarat atau hanya mahasiswa-mahasiswa tertentu saja? Itu kan kalau di PLB mesti ada ini kan Kak, mata kuliahnya. Nah, itu harus bisa Kak sebenarnya, karena kan teman-teman kita ada yang teman tuli, juga ada teman-teman yang tunanetra gitu. Jadinya kalau kita nggak bisa bahasa isyarat, gimana cara komunikasi ke mereka kayak gitu. Iya. Boleh dicontohin dong Kak bahasa isyaratnya gitu Pak, teman-teman Sobat Persma ini. Kalau semisal nama saya ya, itu dikasih sama teman-teman tuli itu Erika gitu. Ini nah ini ada ciri khasnya tai lalat gitu. Jadi di Erika gitu.
Iya, Erika. Mungkin dari contoh lain, mungkin nama saya mungkin Nabila gitu. Nabila. Biasanya itu kalau saya nggak bisa Kak lihatnya, soalnya kalau teman-teman tuli itu biasanya lihat dari kebiasaannya. Oh, berarti menamakan seseorang itu melihat dari kebiasaan-kebiasaan Iya, mereka gitu. dari kebiasaannya. Mungkin untuk bahasa misalnya aku lagi makan gitu. Atau Aku mau makan gitu lah. aku Aku mau mau makan. Ya. Gitu. Mungkin teman-teman nih yang mau belajar bahasa isyarat dari program studi PLB nih. Terus ini kemarin pas saya mau matkul nih saya sempat melihat beberapa dari mahasiswa prodi PLB nih sedang membuat video. Waktu itu videonya mereka ada yang turun dari tangga, ada yang berjalan di koridor depan kampus. kelas ya, dengan menutupkan mata. Pakai kain itu untuk apa ya Kak? Video untuk apa ya? Oh, itu video buat mata kuliah Kak. Itu kalau yang tahun kemarin saya juga mempraktekkan itu tentang mata kuliah mobilitas. Jadinya itu kita jadi sebagai kayak tunanetra ditutup matanya kan Kak. Jadinya kita bisa naik turun tangga. Caranya naik turun tangga itu gimana? Kalau tunanetra juga kan pakai tongkat. Jadinya selebar apa tunanetra itu berjalan itu juga bisa diketahui gitu Kak. Berarti mempraktekkan bagaimana yang dirasakan dari penyandang disabilitas itu ya? Iya. Terus untuk ini juga apa namanya? Selain ini Kak, kan kadang gini, ada beberapa orang yang menganggap remeh nih terhadap penyandang disabilitas. Padahal mereka sendiri kan punya kelebihan-kelebihan yang tertentu yang mungkin kita sendiri gak bisa gitu. Bagaimana tanggapan kakaknya sebagai seorang ketum dari Himpalubi yang sudah sering berinteraksi dengan mereka gitu? Tanggapan bagi orang-orang yang sering meremehkan mereka gitu. Sebenarnya kalau tanggapan dari mereka, dari orang yang meremehkan mereka itu gak usah dipikirin sih Kak, karena mereka itu punya kelebihan. Contohnya ini yang teman-teman netra di kelas saya itu juga ada yang ikut band di UKM kesenian. Jadi itu mereka bisa dari kekurangannya mereka bisa menciptakan sebuah band. Ada yang bisa drum, ada yang bisa nyanyi, juga ada yang bisa main piano, ada yang gitaris. Itu lengkap Kak mereka. Jadi mereka itu punya kelebihannya masing-masing. Dari yang teman tuli, misalnya teman tuli kan nggak bisa mendengar nih. Mereka kan terhambat dari pendengarannya. Tapi mereka dibuktikan dengan bisanya melukis, entah itu juga menari. Mereka bisa dengan ketukan-ketukan kayak gitu Kak. Jadi di orang-orang kan belum tahu tuh kelebihannya mereka. Jadi mereka meremehkan. Sementara kita juga ada kayak program ini Hari Disabilitas Internasional di mana anak-anak di sana mengembangkan bakat-bakatnya kayak gitu Kak. Nah, di Hari Disabilitas Internasional juga kan biasanya mengadakan lomba ya dari Prodi PLB. Itu lombanya untuk umum atau untuk mahasiswa Unipar sendiri? Ini, kalau mahasiswa Unipar sendiri itu biasanya jadi pengisi acara gitu. Kalau yang lomba-lombanya itu dari SLB. Oh, dari sekolah luar berarti. Sekolah luar. Juga bisa mensosialisasikan Unpar ya keluar. Terus tanggapannya kakaknya juga terkait kan di Unipar ini adalah salah satu universitas yang menerima penyandang disabilitas banyak, itu seperti apa? Kemarin sempat berbagi ilmu sama yang UPY sama UN-nya itu Kak. Nah itu di sana itu jarang sekali mahasiswa yang disabilitas. Makanya kita itu dipandang wah kemarin pas nge-JBI kan mereka nggak ada JBI. Jadi kita ini ada juru bahasa isyarat. Di sana tuh mungkin salah satu kelebihannya dari Prodi PLB sendiri. Mungkin sejauh ini dari Prodi PLB nih untuk mengekspresikan bakat-bakat yang dimiliki dari anak-anak penyandang disabilitas sendiri itu melalui apa saja selain di Hari Disabilitas Internasional? Di bakat-bakatnya Kak, ada yang saya bilang tadi yang terpakat itu juga ada ini mahasiswa sama SD, SMP, SMA itu mengikuti lomba atletik kayak lompat jauh, lari berapa meter kayak gitu Kak biasanya ada di sana. Atau enggak lempar lembing juga ada. Terus kemarin itu juga ada renang, itu biasanya kayak gitu Kak. Bakat-bakatnya mereka itu yang diasah.
untuk band tadi yang dikesankan kan juga dari prodi PLB nih ya. Itu tanggapannya kakaknya seperti apa? Dan juga mungkin mereka udah manggung di mana mungkin salah satunya gitu. Oh, setahu saya ya Kak, kalau kurang lebih itu di Nuansa. Biasanya mereka entah itu Kamis atau Jumat kayaknya mereka itu kayak live musik gitu di sana. Iya, kalau misalnya kakaknya mau nonton itu bisa di sana. Itu keren banget sih mereka. Soalnya kan saya ya kayak Iya, gini ya, tapi 9 tidak Oktober. bisa main alat musik gitu. Tidak bisa Jadinya seperti mereka juga ya. jadinya mereka wah sekali, keren banget kalau Keren menurut banget. saya. Terus untuk media sosialnya mungkin dari Sobat Persma ingin menyaksikan gitu Kak. Mungkin dari media sosial ada apa IG atau Kalau IG-nya itu HMPS Simpalubi. Nah, untuk teman-teman nih yang mau lihat tentang live musiknya dari Prodi PLB, mungkin bisa dicek di IG-nya HMPS Himpalubi ya. Iya. Berarti Di dari PSLD itu. setiap kelas tuh ada perwakilannya yang harus bisa lah intinya menggunakan bahasa isyarat ya. Iya. Kayak mungkin boleh minum dulu ya Kak ya. Iya. Boleh dibuka. Dari apa nih? Wah, tidak disponsor ini Kak. Oh, dari Dari LPM sendiri. Ini juga kan apa ya, kemarin saya juga kan sempat melihat gitu ya beberapa dari mahasiswa prodi PLB, khususnya ini ada salah satu anggota kami gitu ya, yang dia tuh memiliki bakat mulai dari melukis, terus kemudian kerajinan-kerajinan, terus seni bonsai gitu. Kan kita seperti kita seperti ini tuh tidak punya semangat gitu untuk melakukan hal itu gitu daripada yang penyandang disabilitas sendiri gitu. Mungkin apa ya, pesan-pesannya untuk teman-teman di sana mungkin agar bisa lebih semangat lagi gitu dari kita kan masih normal gitu, bisa lebih semangat lagi dibandingkan dari yang penyandang disabilitas sendiri gitu. Kadang saya juga merasa kecil hati gitu ya, sebagai yang normal kok gak ada semangat-semangatnya, baik itu untuk belajar ataupun untuk hal lainnya. Mungkin bisa sampai pesannya buat teman-teman gitu. Mungkin kalau pesannya dari saya itu kembangkan bakat ya Kak. Terus misalnya kita itu kan biasanya kalau lahir pasti mempunyai bakat masing-masing. Nah, misalnya kalau kita masih belum tahu bakatnya kita apa, mungkin bisa dicari dulu bakatnya kita. Jadinya kita bisa mengembangkan bakat-bakat itu, entah itu bakat akademik maupun non akademik, itu pasti bisa dicari seperti itu. Nah, ini juga Kak, ini proker-prokernya kan selain dari tadi ada study tour, terus kemudian ada Hari Disabilitas Internasional, mungkin proker-prokernya selain itu apa aja? Kalau proker yang sudah dijalanin Palembang itu biasanya ada Disnatalis. Itu kan kayak seperti ulang tahunnya Palembang gitu ya. Kalau yang HDI itu biasanya proker tahunan yang rutin biasanya. Itu proker besar kita. Kalau yang bahasa isyarat itu mungkin ada yang di kampus, ada yang di masyarakat, juga ada yang di sekolah kayak kemarin itu Kak. Terus ini kan tadi juga ada bahasa isyarat di masyarakat gitu, contohnya yang udah dilakukan di mana nih? Itu yang dilakukan Nimpalubi ini di alun-alun Kak. Yang kemarin itu banyak masyarakat yang di alun tertarik sama programnya itu pelajaran bahasa isyarat. Itu kita nggak ada dana atau biaya apapun buat mereka, tapi ya udah belajar aja sama kita kayak gitu. Berarti dilakukan di luar lah, tidak di kayak sekolah-sekolah ataupun lainnya. Iya. Terus di ini ketika ada belajar bahasa isyarat tuh melibatkan siapa saja? Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa tertentu atau mungkin ada komunitasnya gitu untuk memberikan pelajaran tentang bahasa isyarat gitu ke orang luar. Kalau bahasa isyarat ini yang di Unipar itu PSLD Kak. Kalau yang di luar ini yang saya tahu sepertinya Gerkatin Jember. Kalau yang kita biasanya kalau di luar itu cuma
kayak pengurusnya, panitia atau pengurusnya dari Himpalubi sendiri. Kan sebagian besar banyak yang bisa bahasa isyarat. Jadinya kita mengajarkan bahasa isyarat itu yang sederhana aja kepada mereka. Gerkatin ini lingkupnya apa ya Kak? Untuk universitas lain juga atau hanya di Unipar aja? Itu Gerkatin di Jember Kak, ada yang di Jember. Berarti satu Jember, lingkup Jember. Iya. Terus selain tadi kan udah disebutkan juga proker-prokernya. Selain itu mungkin ada apa kayak mungkin teman-teman dari kita mungkin kayak yang misalnya mahasiswa dari prodi lain mungkin untuk belajar bahasa isyarat itu bisa ke organisasinya itu kayak. Iya, bisa. Apa tadi organisasinya lupa? Himpalubi. Bukan, yang Gerkatin. Satunya yang di PSLD. lingkup ya PSLD. Iya, kalau PSLD. Berarti itu bisa semua mahasiswa masuk atau hanya mahasiswa prodi PLB saja? Oh, kemarin itu yang PSLD itu kayak ada semacam volunteer. Nah, itu ini Kak, diuji. Mereka bisa nggak bahasa isyarat yang sederhana? Kalau mereka bisa, baru dilanjutkan sama pelatihan-pelatihan itu. Kayak ada syarat-syarat tertentunya kayak gitu, Kak. Berarti untuk menjadi anggota di PSLD itu harus ikut seleksi dulu ya? Iya. Berarti nggak bisa kita yang misal saya nih nggak bisa sama sekali kan bahasa isyarat gitu. Untuk mau ikut ke sana berarti belum bisa ya? Harus belajar dasar-dasarnya dulu. Iya. Kalau mau belajar bareng mungkin bisa di Himpalubi. Soalnya di sana juga ada ketumnya PSLD di sana Kak. Di Himpalubi. Oh, berarti itu masih di bawah naungannya HMPS ya? Kalau PSLD itu di bawahnya universitas. Oh, berarti langsung universitas gitu. Terus ini juga ya apa ya lagi? Untuk ini sendiri mengembangkan kakaknya sendiri kan sekarang tahun periode berapa dah kakaknya menjabat nih? Udah 1 tahun ini. Baru berapa bulan masih Kak? Belum 1 tahun. Oh, belum 1 tahun ya. Mungkin ada perubahan-perubahan mungkin ada atau kakaknya ingin mengembangkan lagi gitu terkait di Himpalubi ini apa gitu? Yang ingin dikembangkan lagi dari kakaknya sendiri sebagai seorang ketum gitu. Kalau dari saya itu pengennya yang mahasiswa yang disabilitas sama mahasiswa non disabilitas itu bareng Kak. Jadinya kita kayak punya collab kerjasama atau enggak setiap mata kuliah itu mereka bisa menerima kita dengan baik karena dari teman-teman kita yang disabilitas sama yang gak disabilitas tuh kayak punya circle-circlean gitu. Jadinya pengen ngerangkul semua kayak kekeluargaan kayak gitu. Ada batas ya antara penyandang disabilitas sama yang seperti kita gitu. Iya, mungkin mereka itu antara tidak nyaman sama kita. Jadi pengennya saya itu menciptakan kenyamanan buat mereka dulu, baru kita menjadi temannya mereka kayak gitu. Mungkin karena kita juga bisa belum memberikan kenyamanan kepada mereka, akhirnya mereka kayak merasa nggak cocok sama aku gitu. Terus tanggapannya kakaknya terkait circle gitu seperti apa sih Kak? Kalau circle saya netral aja Kak. Kalau misalnya mau temenan sama sana ya it's okay, kalau temenan sama saya it's okay gitu. Kalau circle itu saya nggak memandang mereka negatif karena tiap orang kan pasti cocok sama masing-masing kan. Jadinya ya nggak apa-apa kalau emang circle-circlean, tapi kalau misalnya ada program kerjanya Himpalubi, ayo kita jalan bareng kayak gitu. Jadi satu visi, satu misi kayak gitu. Intinya kalau cuma temen deket aja gak apa-apa gitu ya. Tapi ketika di organisasi kita harus merangkul semuanya. Ya, gitu. Oke, teman-teman sobat Persma mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Kita berjumpa di podcast selanjutnya. Dan sebelum itu kepada Kak Erika mungkin ada pesan nih terhadap teman-teman dari Himpalubi sendiri, bisa disampaikan. Kalau dari Himpalubi apa ya Kak? Buat teman-teman Himpalubi sendiri nih apa pesannya Kakak ke mereka gitu? Kalau buat teman-teman Himpalubi semangat terus kuliahnya, jangan bolos-bolos terus ya. Sering bolos ya Kak? Oh enggak sering bolos. Tapi mungkin sebagian. Mungkin sebagian ya.
Oke, cukup sekian dari kami dan kita jumpa di podcast selanjutnya.